Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang lagi di dapur Solo. Sarapan yang kedua. Sarapan kedua, enak Pak Fahmi. Jadi kan kita ini kondisi kalau mau istilahnya mengontrol, mengendalikan kesehatan anak itu kan sebelum ibu hamil. Nah, ini kan untuk mengatasi stunting. Gimana nih ceritanya, kok kenapa harus sebelum ibu hamil? Oke. Baik, terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya. Jadi saya mulai dulu sebenarnya kenapa sekarang banyak sekali informasi atau bahkan ada di politik pun juga sering dibahas tentang bagaimana isu-isu stunting mulai diangkat kembali. Ini bagi kami ya, saya termasuk akademisi dan juga praktisi di bidang kesehatan, sangat menyambut baik ya, karena sebenarnya masalah stunting ini sudah sejak lama, hanya memang jarang diperhatikan oleh sebagian besar orang. Nah, akhirnya sekarang lagi ribut. Nah, sekarang baru ribut dan ini menjadi menarik karena bahwa sebenarnya mengatasi stunting itu dimulai sejak dini, sejak awal. Jadi mulai dari si ibu itu mengandung sampai nanti bagaimana pemenuhan nutrisinya selama masa kehamilan 9 bulan. Karena kita tahu ada trimester 1, 2, 3 itu ada beberapa masa-masa di mana golden period seorang ibu ketika ini ya memastikan bahwa janinnya itu tumbuh dengan sehat. Nah, kemudian itu harus dipantau terus. Itu harus dipantau terus. Itu penting. Kemudian setelah itu juga ada controlling pasca ibu melahirkan atau postpartum. Nah, tahapan-tahapan ini memiliki ini ya cara dan ritmen yang berbeda-beda. Maka dalam kesehatan kita juga sering mengenal bahwa pasca ada namanya 1000 hari kehidupan. 1000 hari itu berarti berapa bulan? 1000 hari sekitar sampai 2 tahun ya, 2 tahun 3 tahun okay. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada treatment di mana bahwa kita harus memastikan bahwa gizi si anak ini terpenuhi. Karena stunting itu hanya bisa dicegah saat ibu masih hamil. Pasca melahirkan itu maksimal golden periodnya hanya sampai maksimal 3 tahun. Setelah 3 tahun ya oke lah, ada beberapa hal yang masih bisa kita tekan ya, tapi mungkin dianggap kurang begitu maksimal. Pada saat setelah 1000 hari itu anak sudah mulai ada asupan selain ASI ya. Nah, karena wajibnya cuma 2 tahun. Supaya bukan wajib, lebih baik minimal kalau dalam 2 agama tahun. Ya, minimal 2 tahun. Oke. Nah, terus kemudian kalau kondisi ini terutama di Sukoharjo di Sukoharjo sendiri kondisinya bagaimana nih kesehatan anak? Boleh nggak yang saya namakan yang stunting masih banyak nggak gitu, boleh nggak? Bisa dibilang sangat boleh karena Solo Raya ini termasuk angka stuntingnya tinggi di Jawa Tengah ya. Saya lupa persentasenya, tapi seingat saya kalau persentase Jawa Tengah itu sekitar 17%. Wow, masih banyak. Anak di Jawa Tengah itu kategori stunting. Sebentar, sebelum lebih jauh, sebenarnya kondisi stunting itu bagaimana toh? Oke. Stunting itu kan sebenarnya merupakan kondisi di mana seorang anak itu mengalami gagal tumbuh. Nah, ini yang banyak yang kurang lebih benar, tapi juga banyak yang mungkin masih belum tepat ya mengatakan bahwa ada orang stunting itu pokoknya pendek itu stunting. Nah, aku stunting tapi tidak juga. Hanya memang indikator yang bisa secara objektif dilihat secara kasat mata itu adalah berat badan dan tinggi badan. Berat dan tinggi badan. Berapa? Badan. Nah, kita harus melihat bahwa ibu hamil itu kan punya KMS ya. Nah, dia nanti bisa untuk memantau kesehatan anak setelah dia dilahirkan. Nah, ketika dia itu masuk dalam kategori berat badan dan tinggi badannya tidak sesuai dengan angka normalnya, nah itu maka dianggap warning. Kan ada kalau dia hijau, nah dia sudah bagus. Kuning dia ya agak lah sedang. Merah itu sudah ada warning. Kalau sampai dia ada di garis hitam, nah itu berarti juga, atau merah ke hitam ya, itu juga harus
menjadi perhatian kita bahwa jangan-jangan anak ini nanti Bermasalah. berpotensi terjadi gagal tumbuh atau stunting. Nah, sebenarnya gagal tumbuh atau stunting ini tidak hanya sekedar itu saja, tapi lebih dari itu adalah nantinya bagaimana terkait aspek motorik anak, Motorik. motorik, Gerakan. termasuk juga berkaitan dengan aspek yang berkaitan tentang intelligence anak, IQ, dan juga bagaimana kadang-kadang stunting itu juga dapat salah satu dampak terburuknya adalah adanya kerusakan otak pada anak. Oh. Nah, ini juga yang menjadi salah satu. Cuman kan kalau kita berbicara masalah motorik atau bahkan mungkin intelijensi anak kan memang sulit dimonitor di awal ya. Paling yang untuk anak-anak usia balita yang kita push adalah berat badan dan tinggi badan. Dan bagaimana asesmen gizi atau nutrisi yang diasup sehari-hari. Nah, itu juga mempengaruhi. Itu di prodi dipelajari juga. Hampir semua prodi kesehatan saya kira ini ya, saya kira membahas ini. Meskipun nggak secara spesifik ya. Ini kalau yang spesifik anak-anak gizi barangkali ya, atau mungkin medis dan sebagainya. Saya boleh nggak bahas di UMS? Boleh. Ketua alumni Ikatan Alumni Ilmu Kesehatan UMS. Fakultas Ilmu Kesehatan. Fakultas Ilmu Kesehatan. Itu perannya apa, Pak Fahmi? Oke. Peran saya lebih kepada center of collaboration di tengah-tengah teman-teman alumni. Artinya saya bukan sebagai pemimpin tertinggi atau pejabat bukan, tapi karena yang ini lebih kepada bagaimana pengurus ikatan alumni itu hadir untuk melakukan reconnecting, ya, menyatukan kembali teman-teman alumni, kemudian reintegrasi, mengintegrasikan kembali profesi-profesi keilmuan atau mungkin aktivitas-aktivitas yang dimiliki oleh teman-teman alumni untuk nanti kita bikin kolaborasi di kemudian hari. Tentunya saya kira kalau kita kenal bahwa kadang-kadang banyak yang sudah nggak tahu ya, ini alumni mana yang nggak kenal. Ketika nanti kita tahu bahwa ternyata sebenarnya banyak alumni FIKA UMS yang sudah jadi orang-orang penting di sekitarnya. Nah, itu yang coba. Juga penting. Saya kadang penting, kadang enggak. Sudah jadi orang berpengaruh dan kita harap bahwa teman-teman ini nanti bisa saling support satu sama lain, memberikan kontribusi nyata, tidak hanya kepada alumni juga, kepada alma mater juga, tapi juga kepada teman-teman yang mungkin baru lulus ini. Maka kita hadir juga di acara-acara pelepasan alumni, kita hadir paling nggak memperkenalkan diri, dan teman-teman calon alumni juga kenal. Nah, disitulah kami juga ada grup dan juga database alumni. Nah, ke depan ya itu tadi kita lebih sebagai fasilitator untuk kolaborasi. Berarti ada koneksi antar generasi. Betul. Pak Fahmi lulus di UMS tahun berapa? Saya 2012. Magister ya? Bukan. Apa itu? Sarjana. Oh. Kalau S2 saya di UGM. MPH ya. Pak, ilmunya di dunia kerja terpakai? Tidak semuanya memang. Ya, tapi kuliah itu kan sebenarnya tidak orientasinya bahwa apa yang kita pelajari harus kita kerjakan. Iya. Tapi sebenarnya kuliah itu adalah bagaimana kita belajar tentang sense of interest terhadap masyarakat, problem yang ada di masyarakat, dan bagaimana kita nanti bisa mencari solusi terkait problem itu. Artinya bahwa kita kuliah itu ya sebenarnya lebih belajar untuk siap terjun dan bermanfaat bagi masyarakat. Hubungannya ketika Pak Fahmi ini sebagai akademisi, ini apakah juga mungkin dimasukkan ke dalam kurikulum atau mungkin jadi pengabdian masyarakat juga? Terkait stunting ini ya. Jadi memang ketika kami akademisi ya, kami memang sering menjalin komunikasi juga dengan teman-teman yang ada di praktisi di puskesmas ataupun dinas kesehatan. Nah, tentunya lebih banyak program-program kami ini lebih banyak menyentuh ke masyarakat awam secara umum dengan bentuk pengabdian masyarakat. Bagaimana mengedukasi masyarakat tentang pola hidup yang sehat, termasuk juga bagaimana edukasi ke posyandu balita ataupun untuk kelompok-kelompok ibu hamil yang agar
mereka paham secara betul bahwa sebenarnya asupan nutrisi yang harus tercukupi itu ya sesuai dengan kadar yang sesuai ya. Karena memang Anda dengan tahu ya bahwa masyarakat Indonesia itu kalau nggak makan nasi banyak nggak kenyang, gitu kan? Saya udah ngurangi makan nasi, ya, Pak. Tapi banyak, dan saya lihat coba kami juga pernah melakukan survei bahwa memang anak-anak kita problem terbesarnya adalah bahwa mereka tidak mendapatkan asupan kalori yang cukup. Anak. Kalau kita kan udah nggak. Nah, kita kan enggak. Tapi anak-anak ternyata memang seperti itu. Mulai bagaimana mereka menganggap bahwa yang penting kenyang itu sudah dianggap oke. Padahal kita masih banyak sumber-sumber kalori yang dipenuhi, seperti misal dari daging atau dari ikan dan seterusnya. Kita ini negara maritim loh, kayak ikan. Masa kita anak kita stunting, itu kan aneh. Ya. Aneh sebenarnya. Ikannya kemana? Ikannya kemana? Misalnya ikannya ditangkap oleh orang lain. Termasuk juga tingkat konsumsi susu anak-anak kita itu cukup rendah. Ya. Kemudian masalah berikutnya adalah ternyata saya pernah survei itu hampir 60% anak-anak sekolah kita, mulai dari TK SD, mungkin SMP ya, SMA, itu mereka jarang makan pagi, sarapan. Padahal itu sangat penting banget. Mempengaruhi bagaimana konsentrasi belajar dan optimalisasi saat mereka belajar. Nah, ini yang jarang. Jadi sarapan itu penting. Siang mereka rata-rata bawa bekal atau jajan? Wah, jajan. Berarti bisa jadi disinyalir kurang sehat. Ya, betul. Beda dengan di beberapa negara-negara maju ya, pengalaman saya itu, ini yang unik di Indonesia itu kan masuk sekolahnya saya anggap kurang manusiawi ya. Kenapa jam 6:30 harus sudah masuk gitu kan? Kalau di sana di Eropa mungkin saya ambil contoh salah satu negara UK itu jam 9 itu baru masuk sekolah, jam 8 itu baru berangkat. Dan kalau pagi makan nanti dulu. Dan pulangnya kan banyak PR. Nah, dan kalau di sana itu biasanya ada makan siang gratis ada di sekolah, itu subsidi dari pemerintah. Seperti itu. Ini bisa dipandang penting ya, makan siangnya disubsidi di pemerintah. Sangat. Salah satunya terkendali. Apa asupan yang ini sudah masuk belum ke tubuh? Makanya makan itu adalah kebutuhan dasar manusia, paling mendasar. Oke, mungkin masa kita sudah banyak yang makan sudah makan semua. Tapi ternyata dulu campaign yang tahun 90-an banyak ada 4 sehat 5 sempurna. Itu ternyata hanya sebatas campaign. Jadi tidak banyak orang yang memahami esensi dari bagaimana menyediakan makanan sehat kepada anak. Mungkin juga faktor sosial dan ekonomi itu juga mempengaruhi. Tapi kalau kita bicara masalah stunting ini cukup kompleks ya, Pak. Iya. Nggak bisa kita ngomong bahwa makanan kayak gini makan, tapi juga ada unsur-unsur yang lain harus kita sasar. Karena angka stunting nasional kita itu juga tinggi 21% lebih. Wow. Jadi kita bisa bayangkan 21% anak-anak Indonesia itu stunting. Rata-rata setiap daerah mirip masalahnya. Mirip. Mungkin kalau yang perkotaan beda ya. Perkotaan mungkin lebih kepada habit. Mungkin tapi junk food. Tapi kalau relatif kalau perkotaan kan stunting minim ya. Dia mungkin lebih banyak ke kasus-kasus yang mendekati obesitas dan seterusnya. Jadi sebenarnya sangat tidak disarankan yang junk food ini ya. Sangat tidak disarankan. Makanya alternatifnya bawa bekal dari rumah dimasukkan orang tua atau memang disuplai dari subsidi pemerintah. Sehingga terkendali, terkontrol. Seperti saya misalnya, saya mahasiswa S3 di luar negeri. Itu saya dapat makan siang. Wah, subsidi pemerintah. Ikut dong. Tapi mungkin bukan gratis ya. Jadi subsidi. Jadi saya hanya bayar sekitar 5% dari harga. Kira kalau saya taksir ini harganya sekitar makanan sehat 35.000 lah. Tapi itu standar sana. Itu sudah full ya. Kalori, daging dan seterusnya macam-macam ada. Itu saya hanya bayarnya sekitar 3.000-an mungkin ya, atau 2.000-an. Sekali lagi terukur, terpantau. Nah, apa bahayanya sekarang kalau seandainya sudah anak mungkin SD, SMP, asupan gizinya kemudian kurang dan stunting akibatnya, itu apa efeknya nanti? Nah, stunting yang paling saya mengatakan paling ringan ya, itu adalah
bahwa dampaknya ketika dia gagal tumbuh, Oh. mungkin berat badan kurang atau tinggi badan tidak bisa maksimal. Tapi saya sebut itu paling simple ya, paling inilah, nggak begitu berat. Yang paling berat adalah terjadi kerusakan otak, Kerusakan otak. dan dia mungkin tidak memiliki tingkat ya barangkali mempengaruhi IQ, kemudian intelijensi, dan itu mempengaruhi juga kualitas manusia orang Indonesia nanti. Berarti nanti kalau seandainya dia 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 25 tahun lagi, seandainya banyak yang kayak gitu, kualitas sumber daya Indonesia akan Rendah. rendah. Betul. Dan artinya berarti pemimpin-pemimpin kita juga akhirnya tidak berkualitas. Tidak benar. Termasuk kenapa Indonesia itu menempati urutan di luar 5 besar, bahkan kita di luar 5 besar IQ rata-rata orang-orang di ASEAN, Asia Tenggara. Ya bisa jadi salah satunya adalah faktornya itu. Oke, orangnya settle, dia sehat, dia mungkin ya tinggi badannya baik dan seterusnya, tapi ternyata kemampuan dia berpikir, kemampuan dia, nah itu kan juga di belakang ya, nggak bisa kita lihat. Nah supaya hal itu baru akan terlihat ketika dia sudah mulai menginjak dewasa. Iya. Kalau peran pemerintah sampai saat ini apa sih? Kalau peran pemerintah saat ini hanya lebih kepada bagaimana pencegahan ya ibu ketika dia hamil, tapi juga mohon maaf saya mengatakan mungkin kurang maksimal ya, karena anggaran untuk para kader itu juga kurang. Contoh misalnya saya punya anak yang paling kecil balita, itu kalau sering diundang untuk apa namanya posyandu, saya kasih ngapain kacang bos? hijau. Saya ngeritik ya, kita datang lah untuk tapi saya sering mengkritik bahwa kadang dikasih cuman gorengan, kadang dikasih cuman apa namanya agar-agar, bubur kacang hijau pun itu sudah kayaknya sudah, kalau dilihat kadar nutrisinya kurang begitu nih. Dan banyak ada beberapa berita yang menyebutkan yang dari posyandu itu yang keracunan. Nah, itu kan jadi kurang ya. Kami pun supaya banyak edukasi ke masyarakat juga, tidak hanya sekedar stunting, menurunkan angka stunting, tidak hanya sekedar memastikan bahwa tinggi badan berat badannya sesuai, tapi kita melihat akar masalahnya, apa yang dia konsumsi itu. Jangan-jangan dia orangnya gemuk, tinggi badannya sudah cukup, tapi asupannya itu nutrisinya rendah, sehingga takutnya mungkin ya karena mungkin dia bisa gemuk karena ada faktor gen macam-macam ya, atau mungkin karena dia kebanyakan makan gula, konsumsi gula. Nah itu padahal bicara masalah nutrisi atau stunting itu kan nggak hanya sekedar itu, yang mungkin tidak kita lihat di masa yang akan datang, bagaimana kualitas SDM masyarakat kita itu. Berarti konklusinya bagaimana? Konklusinya adalah bahwa sebenarnya mengatasi masalah stunting itu kita harus lihat, pertama kita fokus ke objeknya, siapa ibu hamil, okay. Bagaimana asupannya, nanti vitaminnya. Memilih pasangan tidak masalah. Nah ini penting juga sih, tapi kan takutnya nanti gender ya, ada sesuatu gitu kan. Tapi saya menyarankan juga nggak apa-apa, setiap sebelum nikah mungkin periksa dulu ya, untuk melihat sebenarnya bibit bebet bobotnya. Kalau enggak juga oke, itu pilihan masing-masing ya. Tapi yang terpenting adalah pada saat pola. ini. Nah, ketika ibu hamil, pola makan, selain pola makan adalah pola hidupnya. Jangan-jangan dia merokok. Nah itu saya mau ngomong, ibu hamil ngerokok, mendem. Nah, jangan-jangan dia minuman keras, atau jangan-jangan dia suka menggunakan bahan-bahan yang bermerkuri. Apa itu? Ya kayak misal make up yang begitu itu pengaruh juga. Pengaruh juga terhadap janin. Nah setelah itu bagaimana, itu lebih ke edukasi mungkin ya, sampai nanti termasuk juga intervensi dari nakes di puskesmas atau ini, termasuk juga setelah dia lahir, nah bagaimana pemenuhan nutrisinya, bahkan sampai nanti dia sekolah, untuk optimalisasi, mungkin bukan kita mengatasi stuntingnya ya, tapi untuk optimalisasi si anak. Oke, saya di sini masih ada banyak pendapat ya, bahwa mengatakan ya stunting kan kalau sudah umur 35 tahun sekolah ngapain, ngatasi stuntingnya sudah terlambat. Memang sudah terlambat, tapi untuk anak yang terlambat, kenapa tidak kita pastikan nutrisinya juga terpenuhi. Andaikan dia gagal tumbuh, tapi paling tidak kita membantu dia untuk dapat hidup lebih baik. Berarti kalau seandainya maaf sudah stunting ini sudah
apa istilahnya kena orang ini tetap harus ada penanganan. Tetap ada penanganan. Bisa diatasi nggak? Bisa diatasi kan, kita ada Oh. khusus untuk penanganan stunting ya. Mungkin ya terapi khusus nanti di dokter anak, nanti ada misal konsumsi saya tidak nyebut merek susu ya, tapi ada beberapa susu atau konsumsi tambahan yang memang cocok untuk terapi anak-anak stunting. Jadi kalaupun misal dia gagal tumbuh, orangnya nggak tinggi, nggak agak pendek, nggak apa-apa, yang penting ininya, Intelijensinya. sehingga kualitas dia ke depan masih bagus. Itu yang paling penting ya. Yang Kadang-kadang kan ada juga keluhan, saya sudah ngasih makan anak saya baik tapi anaknya kok kurus saja. Ya mungkin karena genetisnya kurus, mungkin karena bapak ibunya pendek gitu kan. Itu juga mempengaruhi. Oke. Pak, terakhir harapannya apa? Harapan kami ya sebenarnya ini kan masalah besar ya. Indonesia emas tahun 2045 itu kan kita dianggap sebagai negara yang berpotensi akan menjadi negara maju, masuk 5 besar dunia. Nah, kenapa? Karena kita disinyalir secara hitung-hitungan demografis surplus anak-anak muda. Tapi harus disiapkan dari sekarang. Kita masih punya waktu sekitar 22 tahun lagi. Artinya bahwa kita harus mulai memastikan, pemerintah harus punya komitmen bahwa anak-anak yang lahir mulai sekarang itu harus dipastikan kualitasnya, kesehatannya. Maka kita tidak usah dulu deh berbicara terlalu tinggi tentang sistem pendidikan dan seterusnya. Saya kira sistem pendidikan itu bisa diperdebatkan, tapi kita harus selesai bahwa kebutuhan dasar anak-anak ini, bagaimana asupan nutrisinya, bagaimana pola makan, pola hidupnya, itu harus terjamin dengan baik. Ini yang paling penting. Oh kan makan bisa oke, ya, tapi kita harus sadar bahwa ada sekitar 20% masyarakat kita itu yang di bawah garis kemiskinan. Nah, itu yang harus kita tolong. Bahkan ada masyarakat kita yang di atas garis kemiskinan sedikit, itu mereka mungkin kurang teredukasi dalam kesehatan. Maka harapan kami siapapun yang mengelola ya, tolong fokus juga di masalah kesehatan, khususnya stunting. Jadi karena ini investasi jangka panjang untuk bangsa ini ke depan. Luar biasa bagi teman-teman. Ternyata masalah stunting ini sangat vital sekali. Jadi yang mau punya anak harus mulai dipikirkan asupannya biar sehat jasmani dan rohani, lahir batin, sehingga 20 tahun lagi pas Indonesia emas, bonus demografi, anak-anak kita ini menjadi lebih settle dan bisa memimpin negeri ini dengan hebat. Pak Fahmi, terima kasih. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.